Sampai malam. Pernah nggak sih kayak ada ya mungkin digodain gitu Kalau digodain sama sih customer sama customer baru aja beberapa hari yang lalu. gimana tuh? Apa ya, aku udah nggak utang budi sama orang tua aku lagi tentang biaya kuliah gitu loh. Kalau emang aku nggak sanggup mungkin aku keluar. Membahas tentang seks kayak gitu-gitu tuh bagi mereka banget ya. itu udah Hal bukan biasa. hal yang tabu gitu. Dia tuh ngancemnya serem gitu loh. Kamu pulang apa aku pukulin gitu. Terus ya udah kalau mau dipukulin mending aku nggak pulang gitu. Halo semuanya, kembali lagi di konten ke-14 Rumah Bersuara. Di sini aku mau kenalin sebagai host baru kan. Nah, namaku Vita. Kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Ija bisa kenalin diri ke audiens. Oke, hai. Perkenalkan, nama aku Faiza, tapi biasanya orang-orang lebih mengenal aku dengan nama Ija. Salam kenal semuanya. Oke, Ija, gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Vita? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Gimana ini kesibukannya hari-hari ini? Kesibukannya untuk saat ini sih kuliah, kerja ya seperti Kuliahnya biasa. masih online kan ya? Kuliahnya masih online ya. Berarti ini nyambi kerja apa sih kalau boleh tahu? Aku kebetulan barista di Cemani Kopi. Ya, teman-teman kalau yang satu domisili bisa mampir ke Cemani Kopi ya. Bisa banget tuh. Ini udah jadi barista nih udah berapa lama? Kalau aku jadi barista baru sebentar sih sebenarnya, baru jalan 4 sampai 5 bulanan lah. Iya gitu. Ya kan kamu jadi barista. Nah, awal-awal jadi barista tuh kayak pengen atau diajakin teman atau gimana? Sebenarnya lebih ke pengen cari pengalaman aja sih. Kayak apa ya? Aku kan masih umur segini gitu. Mumpung masih umur Berapa segini, masih 19. Iya. Jadi mumpung masih muda cari pengalaman yang banyak gitu. Nah, ini kan udah berapa bulan tadi? 4 bulanan ya? Iya, jadi 4 barista bulan. tuh kayak udah paham, bener-bener paham tentang kopi atau masih belajar? Sebenarnya kalau dibilang paham, ada yang paham, tapi kan sambil jalan tetap sambil belajar. Orang kan nggak ada yang bener-bener, oh aku sih paling kopi gitu, nggak. Tetap semuanya belajar. Ini kamu full time apa part time sih? Kalau aku masih part time Part gitu. time. Nah, part time-nya itu berapa jam? sehari? Kalau part time itu aku 8 jam sehari. 8 jam ya? Yang membedakan full time sama part time itu adalah hari masuknya. Jadi kalau yang part time itu dia 3 sampai 4 hari, sedangkan kalau full time itu seminggu masuk, liburnya cuma sekali. Enggak sih kerja kayak gituan? Sebenarnya capek kalau disambi sama kuliah ya, tapi ya gimana, dinikmatin aja gitu. Kembali lagi ke tujuan awal, pengen cari pengalaman, dan yang kedua cuan buat jajan gitu. Jadi ini kan kamu kerja, orang tua tahu nggak sih kamu kerja? Orang tua tahu banget kalau aku kerja. Memang aku bilang sama papaku, aku udah SMA udah kuliah gitu kan, maksudnya udah biaya yang dikeluarin sama orang tua aku udah terlalu banyak buat nyekolahin aku, apalagi kuliah kan biayanya cukup besar ya. Aku sama Vita kan juga kuliah kan. Nah, jadi kayak kalau mau minta uang jajan sama orang tua tuh sungkan, nggak enak. Kayak Udah kepeluh gitu kan ya? udah mulai ada rasa sungkan buat minta uang jajan. Jadi aku bilang sama papaku, "Pak, aku pengen kerja gitu." "Oh ya boleh, silahkan, yang penting support gitu nggak ngeganggu kuliah." Gitu. Terus nih aku kepo sama kopi. Kayak yang paling sulit kamu belajar tentang kopi itu apa? Mungkin bedain kopi-kopinya atau bikin latte art itu? Oh ya, kalau yang paling sulit yaitu bikin latte art sama bikin manual brew. Manual brew itu jadi kita bikin kopi, jadi biji kopinya itu nggak pakai alat buat bikin kopinya itu, jadi pakainya nama cara bikinnya itu brewing gitu loh. Jadi itu bubuk kopi dikasih di filter gitu, terus kita tuang pakai air panas pelan-pelan kayak gitu. Istilah cara gampangnya gitu. Soalnya aku juga nggak paham kopi. Aku kalau ngopi pesennya matcha, red velvet, taro, udah itu doang. Aku sebenarnya juga sebagai barista enggak sekopi itu sih. Kopi ya. Jadi ya pesennya ya kalau sesuai mood aja, lagi pengen kopi ya kopi, kalau pengen yang non coffee ya udah pesennya kayak kamu, red tapi kan velvet sebagai barista matcha. harus dituntut ngerti gitu tentang Bener, kopi. iya. Terus nih kan kamu kuliah yang kerja. Ya kamu keteteran nggak sih? Kalau dibilang keteteran sih lumayan keteteran. Karena apa ya? Waktunya kesita karena capeknya kerja.
gitu. Tapi itu kembali ke masing-masing sih. Bagiku sikapku ini nggak untuk dicontoh sama teman-teman di luar sana gitu. Ada juga kok teman-teman yang sama-sama nyambi kerja tapi kuliahnya nggak keteteran. Mungkin karena aku yang basicnya males jadi ngerasa keteteran. Jadi lebih menikmati kerja gitu ya daripada Bener. Kalau ini pikiranku sendiri. Pokoknya teman-teman di rumah jangan ditiru ya. Aku tuh mikirnya gini. Kuliah sama kerja itu impactnya lebih besar kerja karena menghasilkan uang, sedangkan kuliah itu buang uang. Gitu. Bener sih, sebenarnya kita dapat ilmu tapi kan capek juga kan di pikiran. Gitu sih. Terus nih, berarti Tugas-tugas kadang ada yang ke-skip gara-gara udah Dikerjain, ada yang kecapean. enggak, gitu. Bener banget. kan ini kerja, berarti kerjamu tuh sampai malam kan? Iya, kerja sampai malam. Pernah nggak sih kayak ada ya mungkin digodain gitu Kalau digodain sama sih customer? sama customer baru aja beberapa hari yang lalu. Gimana tuh? Jadi gini, kan aku tuh ceritanya nge-shift pagi tuh. Nge-shift pagi biasanya aku sendiri. Iya, godainnya. Kirain malam. Pagi ke siang gitu godainnya gitu kan. Jadi aku nge-shift pagi sendirian nih ceritanya. Bos aku juga nggak ada di sana waktu dia lagi ada acara lah pokoknya. Jadi benar-benar aku tuh di sana sendirian gitu. Terus ada 2 customer cowok datang barengan kan. Jadi waktu dia pesen tuh dia udah ketawa-ketawa. Aku nggak tahu ketawa-ketawanya tuh nggak jelas. Maksudnya aku nggak tahu apa yang diketawain sama mereka. Tapi aku tahu itu ketawanya mereka buat aku gitu loh. Udah mereka pesen, aku bikinin kan pesenannya. Waktu aku ngasihin pesenannya mereka ke mejanya mereka itu mereka ketawa lagi. Jadi bener-bener ketawanya tuh waktu aku ngedeket ke mereka gitu loh. Ketika aku ada interaksi sama mereka, mereka baru ketawa lagi gitu. Terus bagi aku itu tuh kayak hal yang bikin nggak nyaman gitu. Tapi gimana lagi, tuntutan di kerjaan kan kita harus tetap ramah sama orang, tetap harus friendly. Jadi ya udah kayak aku ceritanya sama temenku doang. Habis aku bikinin pesanan, aku nge-WA temanku, tadi kok aku diginiin ya, kenapa ya gitu. Oh ya udah sabar aja gitu. Mungkin ya mereka miranya kamu cantik, kamu apa gitu, terus aduh jadi malu. Terus ya udah abis itu aku ya biasa aja, selagi nggak ngeganggu ya udah nggak apa-apa sih. Nggak kayak melecehkan atau apa ya. Bener Udah banget. biarin aja. Itu posisinya kamu berdua doang apa kamu kayak sendiri atau? Posisinya aku sendiri di situ. sendiri, Jadi ya? bener-bener Cara sendiri? aku openingan sendiri, aku buka sendiri, terus siang itu dia kesana dan tiba-tiba ketawa-ketawa nggak jelas kayak gitu, terus ya udah. Itu kamu nggak capek sendirian gitu? Enggak biasanya sih. kan ada temennya. Jadi biasanya kan ada temennya, kalau closingan biasanya ada temennya. Aku opening sendiri tuh ya cukup sering sih, tapi kalau dibilang capek sih enggak, karena kan dari malam kita udah tidur ya, energinya udah kekumpul gitu kalau pagi, jadi lebih semangat aja. Jadi kalau pagi itu mulai jam 9 itu mulai. Bukanya jam 10, jadi kita siap-siapnya dari jam 9 gitu. Jadi aku kadang nyetel lagu yang aku seneng gitu, terus aku setel dengan volume yang gede biar nambah semangat aku buat openingan sendiri. Jadi kalau pagi mulai jam 10 tutupnya sore. Tutupnya kamu selesai shiftnya sore. Iya, aku selesai shiftnya sore jam 5 gitu. Jadi kalau sore itu mulainya? Sorenya itu mulainya shiftnya jam 4 sampai jam 12 malam. Nah kalau malam tuh gimana tuh? Kalau malam malah asik sih. Biasanya malam tuh asik, kalau pagi semangat, tapi tergantung mood juga. Kalau dari malamnya dibikin bad mood ya pagi pasti agak males banget. Pasti sambil kayak nggak niat gitu nyiapinnya. Tapi kan gimana, harus tetap profesional. Itu benar nggak sih kayak mood tuh mempengaruhi kamu kerja gitu? Banget sih, mempengaruhi banget. Tapi untungnya aku di tempat kerjaku ini kebantu sama teman-teman barista yang lain gitu. Orangnya tuh asik. Jadi obrolan kita satu frekuensi. Kayak gitu. Jadi kan dia gitu ya gimana ya, tipenya orang yang ngehibur gitu loh teman-temanku tuh. Nggak bikin tertekan. Soalnya kalau gimana ya, kalau kerja tuh rutin kerjanya berat tapi teman-temannya enak, jadi kayak kerasa enteng kerjanya. Bener, ya apalagi ownernya tuh anak muda yang nggak nuntut kita harus ini itu gitu. Mindsetnya kan beda kalau sama owner yang udah berumur gitu. Sama yang masih muda. Bener. Yang masih muda lebih mengerti perasaan kita gitu. Iya, karena kita kan apa ya istilahnya, zaman yang kita hadapi itu sama dan isi otaknya tuh hampir sama gitu kan. Jadi mereka mungkin ngerti, apa nih yang dirasain sama anak ini nih yang kerja di tempat aku. Dia kenapa, dia tertekan apa enggak, caraku gimana biar dia nyaman, kan tahu pasti. Ini mindsetnya itu memang udah beda sih. Bener banget. Itu kamu setim berapa orang? Kalau aku sekarang ini 3 orang, baristanya 3 orang. Kamu kayak sendiri? Iya, aku cewek sendiri. Keren ya, cewek sendiri. Terus
kamu kan jadi barista, kayak hal yang paling apa ya diperhatiin itu tentang apa? Gimana maksudnya? Kamu kan barista ya, kayak hal yang paling apa ya diperhatiin gitu loh, kayak bikin kopinya. Oh iya, ya atau ilmu kopi sama penampilan sih. Itu kamu belajar otodidak atau kan ada kursusnya kan? Itu kamu? Itu aku otodidak dan sama diajarin sama bosnya juga, ownernya juga. Ceritain dong kak awal-awal bisa jadi barista. Jadi awalnya tuh gini, kan aku tuh punya langganan coffee shop dulu, punya langganan coffee shop. Terus habis itu aku kan karena sering ke sana, jadi aku kenal sama baristanya gitu, Kebetulan waktu itu aku kerja di tempat lain, Terus aku merasa nggak nyaman di tempat kerjaku yang lama ini. Lalu aku tanya lah sama si temenku si barista ini, ada locker nggak di tempatmu? Kalau ada aku mau dong gitu. Terus habis itu dia bilang, habis ini mau buka tempat baru sih, kalau kamu mau kamu kesana aja gitu. Terus habis itu ternyata selang beberapa minggu atau beberapa bulan gitu aku dikontak lagi. Kamu jadi nggak mau daftar jadi barista gitu? Kalau mau di tempat ini nih gitu. Bosnya baru buka tempat di sini kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku mau. Itu bener-bener simple banget, nggak kayak ada seleksinya. Nggak kayak suruh bikin CV, nggak disuruh, nggak suruh dibikin, nggak disuruh ngumpulin apa ijazah kayak gitu, itu nggak, cuman buat lamaran doang, cuman dibaca, oh iya, terus orang dalam nggak sih? mungkin bisa dikatakan begitu ya, cuman dilihat lamarannya, oh iya, kamu anak SMA ini ya, oh kamu dulu gini-gini, udah dimasukin lagi terus ditanya, kamu mau kerja gitu, kamu niat kerja, iya niat mas gitu, oh ya udah besok udah mulai kerja gitu, langsung mulai kerja, diajarin iya, kopi gitu. Seru banget. Jadi ya seru sih. Terus kayak kedepannya masih pengen belajar lagi tentang kopi, mungkin pengen ikut kursus atau apa? Kalau untuk kursus aku belum kepikiran sih. Soalnya otodidak aja bisa gitu ya. Otodidak aja bisa gitu, karena ya yang ngajarin sama aja gitu. Dia juga udah, beliau bos aku tuh udah paham tentang kopi. Jadi menurutku belajar dari beliau untuk saat ini pun udah cukup gitu. Oke. Sini ngomong-ngomong tentang kuliah kan. Ada struggle, tantangan tersendiri nggak sih kuliah sambil kerja terus online juga? Bener. Jadi itu tantangannya ke diri sendiri tuh lebih ke apa ya? Waktu sama niatnya kita juga. Jadi kita kuliah itu kan sama sekolah beda ya. Kita kan dulu sekolah, aku kan angkatan 20 sama kayak kamu juga kan. Kita sekolah itu nggak full sampai lulus. Kita kuliah pun baru aja ada bau-bau offline kan semester 3. Jadi mentalnya kita itu, bagi aku ya, nggak tahu kalau bagi orang lain. Kalau bagi aku, mentalku itu belum siap buat kuliah. Jadi kayak yang apa-apa tuh harus sendiri, kamu mandiri. Kalau dulu kan di SMA kita nggak ngerjain tugas, dimarahin, besoknya ngerjain. Bener. Kalau kuliah kan lu mau ngerjain, oke. Kalau enggak ya udah gitu. Makanya beratnya di situ sih. Terus kalau kita nggak kerjain juga nggak dapat nilai. Nggak lulus kan. Ulang lagi Bener. Yang nentuin diri sendiri tetap. Terus ini kayak tadi waktu kuliah lu kan keteteran. Iya benar, keteteran. Ini kedepannya masih kayak apa ya? Mau dilanjutin apa enggak gitu? Mungkin kuliah, stop kuliah gitu. Aku mau kerja aja, fokus kerja atau gimana? Kalau untuk hal itu sih aku belum mikirin ya. Kamu semester berapa? Semester 3. Kan? Sayang banget gak sih? Sayang banget kalau di skip kan. Aku tuh gini punya apa ya? Punya pandangan. Ini sebenarnya pandangannya tuh kalau sebagian orang ngedenger ini tuh sangat mustahil gitu, tapi bagi aku pasti bisa. Jadi aku kuliah ya udah dijalanin aja gitu sambil kerja. Ketika biaya kerjaku ini udah mumpuni buat menghidupi aku sendiri, nggak memberatkan orang tua aku gitu. Maksudnya apa ya, aku udah nggak utang budi sama orang tua aku lagi tentang biaya kuliah gitu loh. Kalau emang aku nggak sanggup mungkin aku keluar. Jadi aku lebih pilih fokus ke kerja. Tapi itu kalau berdasarkan aku versi nggak niat ya. Kalau aku versi niat ya aku pengennya semua bisa aku kerjain sampai selesai. Gitu. Kuliah jalan, kerja juga jalan. Bener banget gitu. Kuliah ya. Berat sih jujur. Sama, aku juga, kita kan satu prodi gitu. Iya. Kan ini kamu Ilkom. Ilkom itu udah mulai offline kan, udah mulai offline. Beberapa dosen udah offline, kamu
Enggak sih, karena offline. aku kan pernah baca ya di grup itu kayak kalau offline itu persetujuan orang tua dulu gitu. Dan aku bilang sama papaku, "Pah, nggak usah disetujuin aja, aku mau kerja," gitu. Gimana atau kamu Papaku ya bilang, semuanya? ya kalau emang kamu maunya gitu, kalau emang kuliahmu tetap bakal nggak keganggu ya nggak apa-apa, itu pilihanmu gitu. Jadi papaku itu tipenya Open minded orang ya? tua yang easy going gitu loh. Main juga gitu ke anaknya. Easy going banget. Jadi kamu jalan ini, jalan itu ya terserah kamu. Kamu udah gede gitu. Yang penting tanggung jawabnya dan nggak merugikan orang tua dan keluarga gitu. Banget. Terus jadi bingung mau nanya apa lagi. Kalau orang tuanya Vita strict nggak nih? Kalau aku kan ini ngekos ya di sini. Kalau di rumah strict banget. Oh, strict Seriusan, banget. Jadi kayak, tapi kalau kamu misalnya punya pikiran pengen kerja gitu, orang tuamu ngebolehin nggak sih? Gimana ya, kayak berat gitu loh, kayak yaudah kamu fokus kuliah aja gitu, gak usah kerja, ntar takutnya kuliah keteteran. Benar. Tapi kadang ya pengen teman-teman udah pada kerja gitu kan, mau part time, pengen sih, tapi ya izinnya yang susah. Kembali lagi ke izinnya itu ya. Izinnya. Wih, kalau diem-diem kan kayak nggak dapet restu, nggak dapet izin, kan takutnya gimana Takutnya nggak direstuin orang tua tuh pokoknya paling bahaya sih. Ini Nggak orang bakal tua lancar. kamu berarti nggak strict, Enggak dong, enggak sama sekali, enggak. nggak ada batasan Enggak pulang ada. jam 9, Oh, kalau jam 10. batasan pulang ada, tapi kalau untuk hal urusan yang lain, bahkan gimana ya, orang tua aku tuh tentang ibadahnya anaknya pun itu nggak bakal ngurusin, jadi emang udah urusanmu sendiri Udah gitu. gede, udah dewasa, kayak gitu. ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Enak banget. Iri, ini jadi iri. Tapi kayak gitu tuh jadi dorongan buat anaknya. Jadi, orang tua aku udah ngebebasin aku segini enaknya, nggak mungkin dong aku mau mengkhianati orang tuaku. Harusnya aku tahu apa yang harus aku jalanin kayak gitu. Tahu batasan-batasan, kayak mana yang harus kita lakuin, yang baik, yang enggak. Iya, gitu. Terus nih ya, kayak kamu ada saudara, Saudara ada? ada saudara kamu kayak lihat kamu kerja gitu, terusnya nggak ngelarang, nggak. Mereka ngedukung sih malah. Kakak ya? Jadi aku anak terakhir, kakak aku ada 3. Enak nggak sih jadi anak terakhir? Enak sih, Enak. karena uangnya numpuk. Uangnya ngalir gitu. Ngalirnya ya, ke dari aku, tua, dari orang tua, kakak 3. Kerja juga ya, ampun, enak banget. Alhamdulillah. Gitu sih. Tapi kadang ada nggak cocoknya, kadang kalau lagi di rumah lagi nggak serok, ih kamu jangan gini dong, ya kayak berantem biasa kayak gitu. Pernah ngambek gitu nggak sih? Ngambek pernah. kayak nggak pulang rumah. Pernah Sampai aku dicariin. ngambek nggak pulang ke rumah tuh pernah sampai dicariin. Tapi kakakku kan ada kakak cowok 1. Dia tuh ngancemnya serem gitu loh. Kamu pulang apa aku pukulin gitu. Terus ya udah kalau mau dipukulin mending aku nggak pulang gitu. Kan sama-sama kerasnya. Akhirnya dia kan karena mungkin sayang sama adenya ya, aku cewek, dia nggak mau aku kenapa-kenapa kan. Akhirnya dia bilang, "Ya udah pulang, nggak aku apa-apain" gitu. Sampai rumah ya udah, "Kamu dari mana?" ditanyain kayak gitu. Udah nggak usah tanya-tanya gitu, ya udah sana tidur kayak gitu, udah gitu doang. Jadi kayak kakakmu sama orang tua lebih strict kakak ya? Iya, lebih strict kakak aku yang cowok itu. Jadi sampai papaku tuh kalau misalnya aku pulangnya kemalaman, kadang nggak nge-WA aku langsung, tapi ngadunya ke kakakku. Lewat kakakmu. Gitu. Kamu lebih takut ke kakakmu. Bener, Ya. nggak boleh sih sebenarnya ini teman-teman. Tapi ya itu karena lebih lebih galak aja gitu Lebih loh. tegas Lebih juga tegas kan. dan juga dia kan umurnya yang nggak dibilang deket ya nggak deket banget, tapi dia tahulah pergaulan anak muda seumuran kita tuh kayak gimana. Mungkin dia khawatir gitu. Takut kamunya mungkin salah pergaulan. Bener, jadi kena pengaruh teman-teman yang buruk yang lain gitu. Tapi sejauh ini enggak sih. Soalnya kan kamu kan kerja, ntar pulang malam takutnya gimana di jalan mungkin gitu. Ini kan kebetulan kakak aku di luar kota kerjanya. Jadi kalau waktu dia pulang ke rumah gitu, aku tuh manja ke dia. Jadi minta diantar berangkat kerjanya, terus pulangnya minta dijemput, tapi mampir makan dulu kayak gitu. Pasti gitu. Pasti diturutin. Mesti diturutin. Jarang ketemu. Iya, Kak, aku mau makan ini dong. Ya udah nanti pulang kerja tak jemput sekalian kita beli kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Karena mungkin dia cowok satu-satunya juga sih. Jadi Cowok satu-satunya. kakak kesayangan juga dan aku adik satu-satunya. Kamu 3 bersaudara. 4 jadi. 4 bersaudara. Kamu lebih deket sama yang kakakmu cowok ini. Iya, sebenarnya sama semuanya deket sih. Tapi kalau untuk deket, jadi 3 ini sebenarnya 3-3-nya deket. Tapi mereka ini punya apa ya? Punya posisi masing-masing. Jadi kalau kakak aku ini kayak soal hubunganku sama
pacar lah, sama mantan lah gitu tuh yang tahu kakakku ini. Yang cowok Jadi itu. dia yang megang izin, dia yang tahu cowokku siapa kayak gitu. Kalau kakak yang kedua ini lebih ceritanya soal pergaulan. Karena dia cewek kan, ya umurnya lumayan jauh. Tapi dia lingkup pergaulannya tuh ya bisa dikatakan sama kayak kita. Jadi Kak aku ngerokok loh, Kak aku gini dia tuh yang tahu gitu. Jadi dia nggak ngelarang kamu cewek jangan rokok, jangan gini. Enggak, malahan. Jadi kan Gitu. aku kan ngerokok, tapi kalau di rumah aku nggak berani yang sesering itu. Jadi ngerokoknya waktu papaku tidur. Oh, Di teras. ngumpet nih. Nah, kebetulan di sini kan teras aku nih. Di sini tuh ada CCTV. Jadi CCTV-nya tuh kan bisa muter gitu kan. Aku bilang ke kakakku, itu kalau waktu kakakku yang nomor 2 pulang. Pas aku bilang, CCTV-nya agak diarahin ke pagar dong, aku mau ngerokok dulu. Oh iya, ngerokok aja gitu. Dia ngerokok di kamar aja gitu. Nggak berani karena rokoknya baunya bau surya kan. Katanya surya. Iya, rokok tukang katanya. Kirain cewek biasanya IC gitu. Ya itu kadang doyan gitu. Kalau mau rokok yang manis-manis yang ada rasanya doyan sih. Gitu. Makanya nggak ngerokok di kamar. Takut ketahuan. Ntar malah uang jajan di stop nggak boleh. Nah, itu Kemana-mana dia. dibatasin. Enggak sih kalau takut uang jajan enggak sih, karena ya, udah di stopnya kerja. dari kuliah, dari awal masuk kuliah kan udah di stop. Di stop, itu terus mandiri gitu. Iya. Terus lagi kalau kakak yang pertama itu lebih ke gimana ya? Perilakuku di rumah. Kayak tentang ibadah, kayak gitu-gitu tuh kakakku. Terus kan dia udah punya anaknya 3 kan. Aku deket semua sama anak-anaknya. Jadi dia kayak kamu sebagai tante nih, sebagai contoh gitu. Kamu harus ngasih tahu yang baik ke ponakan-ponakannya kayak gitu. Gitu sih. Terus kakak yang ketiga itu yang cowok tadi. Benar. Cowok tadi. Yang paling strict sih. Yang paling strict. Bener, yang paling strict. Tapi yang walaupun yang paling strict tapi yang paling sayang kayaknya. Yang paling sayang kayak yang paling dibanggain gitu loh, yang paling kesayangan banget. Jadi ketika cerita sama teman-teman kakakku gini, ya udah yang diceritain tuh kakak yang cowok ini pasti. Gitu. Jadi kamu kalau kayak aku nginep rumah teman gitu boleh tuh. Itu sih gimana ya? Kalau kakak nggak apa-apa, tapi kadang orang tua yang agak susah. Kalau emang bukan perlu, nggak usah lah nginep ngapain, orang rumahmu kasur ada, guling ada, bantal ada. Pasti papaku tuh bilang gitu. Dan lucunya papaku ini malah nggak ngebolehin anaknya main, kayak bukan nggak ngebolehin sih, tapi sinisnya kalau anaknya keluarnya pagi-pagi. Keluar pagi. Justru kan kalau pagi-pagi kan nggak apa-apa ya. Pagi sampai malam malah kayak jangan apalagi cewek. Papaku tuh nggak, jadi ngapain sih jam segini keluar tuh nyari apa gitu, tempat tongkrongan belum ada yang buka kan, kamu mau kemana, digituin sama papaku. Terus ya udah, kalau misalnya keluarnya dari sore ke malam gitu nggak apa-apa malahan. Jadi kalau malam batasan keluar nggak ada? Ada paling jam 12, jam 1. 12 loh, enak banget. Kalau kamu di rumah jam berapa? Jam 9. Jam 9:30 sih udah mentok. Harus sudah pulang. Apa di rumah? Dari 4 pagi. Aduh, kalau aku sih enggak, alhamdulillahnya enggak. Bebas. Tapi kadang kalau papa moodnya lagi jelek gitu, kadang dimarahin. Ya namanya orang tua ada juga yang moodian. Jadi kalau moodnya lagi jelek gitu kan, ya udah sampai rumah didiemin, kadang diliatin sinis gitu, oh pulang jam segini gitu. Tapi terus ya udah. Tapi udah ditawarin gitu, sampai rumah tetap ditawarin makan, padahal kita main keluar kan makan. Tapi ditawarin, dan aku itu tipe orang yang kalau ditawarin gitu, apalagi soal makan ya, bukan karena melihat badanku yang segini, enggak, tapi aku ketika ngelihat orang nawarin makanan dan makanan itu tuh nggak ada yang dimakan, emang itu buat aku gitu, ya udah mau aku kenyang kayak mau gimana, aku ambil dulu gitu. Kan biasanya kita begadang nih, scroll TikTok, scroll IG gitu, lapar ya udah kita makan kayak gitu. Kayak kasih sayang orang tua gitu. Bener banget. Orang tua tahu kita udah makan di luar tapi tetap kasih makan, tetap di rumah. ditawarin. Tawarin. Bener banget sih itu. Terus nih, aku tuh pernah, aku mutualan sama kamu di Twitter kan ya. Udah lama ya mutualannya. Dulu tuh rame space. Itu space tuh kayak, oh itu kayak apa ya, platform buat ngobrol gitu kan. Itu kayak tapi nggak bisa munculin muka ya, kayak suara doang. Iya, suara doang. Itu kayak apa ya, aplikasi apa gitu, aku lupa namanya. Fiturnya Twitter ya. Iya. Itu aku pernah, itu kayak konser nggak sih, konser apa ya? Itu ada
konser Kakak itu Twitter. pernah join kan kalau pas lagi nyanyi itu. Oh iya, di Space. Ya emang kayak gitu. Jadi di Twitter tuh ada yang namanya Space kan. Jadi tuh tergantung sih konteksnya si pembuat Space ini tuh mau buat apa. Jadi kayak misalnya mau buat ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang hubungan kah, atau cuman buat seru-seruan buat nyanyi kayak gitu juga ada. Dan kebetulan aku berkecimpungnya di Space yang isinya konten-kontennya orang-orang nyanyi kayak gitu-gitu. Soalnya waktu itu aku denger kan kamu lagi nyanyi di Space tuh waktu itu kayaknya acara apa ya, konser ya? Apa sih? Itu iya sih bisa dikatakan konser sih, konser gitu ya. online. Konser online. Benar. Suaramu bagus banget sih. Aduh, makasih. Itu awal-awal bisa kayak join Space, maksudnya kayak itu kayak ada perkumpulannya nggak sih? Enggak sih, waktu itu jadi awalnya tuh di timeline Twitter kan. Di atasnya itu tuh kayak ada bulat-bulat gitu kan. Terus ini apa? Aku gitu kayaknya fitur baru deh. Aku klik, terus nongol lah itu, oh Space ya. Terus aku lihat dulu ini makainya gimana ya. Ternyata tinggal ngobrol aja, kalau mau ngobrol, kalau mau nyanyi ya udah nyanyi, tergantung yang ada di dalam Space itu gitu. Biasanya kan ada judulnya entah karaoke lah, entah cerita tentang kehidupan kayak gitu-gitu. Ya udah terus aku join iseng lah, disapa kan. Nyanyi itu. Disapa hai gitu. Ya udah terus aku bilang aku mau nyanyi dong gitu, boleh nyanyi gitu. Setelah itu kan banyak yang nge-follow, jadi banyak space yang lain kan, jadi join terus jadi banyak juga temennya gitu. Kalau main Twitter, kalau apa ya, kalau main Twitter tuh udah lama. Baru 2019 sih waktu SMA. Seru nggak sih main Twitter? Dikatakan serem ya. Tapi kan bisa nambah temen. Iya, nambah temen. Gitu. Bener sih. Soalnya udah berhenti main Twitter. Aduh. Udah berhenti main Twitter. Karena ada suatu hal ya. Yang mengharuskan aku berhenti main Twitter. Oke. Kalau aku sih main Twitter gimana ya? Ya dikatakan serem, ada seremnya gitu. Tinggal kembali ke diri kita sendiri aja. Kita menyikapinya gimana kayak gitu. Kayak misalnya pergaulan di Twitter itu kan apa ya? Tempat yang nggak ada batasannya gitu. Bagiku itu platform yang nggak ada batasannya. Mau kamu berhubungan sama sesama jenis, maaf sebelumnya ya teman-teman, mau kamu berhubungan sama sesama jenis, membahas tentang seks kayak gitu-gitu tuh bagi mereka ya, itu udah bukan hal yang tabu gitu. Bahkan aku sampai main Twitter itu sampai ketemu langsung, meet up langsung sama para mutualku. Udah sering meet up sama mutualku? Nggak sering sih, tapi pernah beberapa kali. Kayak ketemu sama mutualku gitu, terus mereka obrolannya ya tentang hal-hal seperti itu, dan aku merasa gimana ya, oh ternyata anak-anak Twitter tuh kayak gini toh gitu. Jadi kita lebih ke menyesuaikan diri aja sih. Mungkin bagi yang belum terbiasa menilai itu tuh serem. Kan itu obrolan yang serem. Soalnya gimana kan kalau open DM gitu kan. Semua orang bisa nge-DM tuh kan. DM. Oh bener-bener DM yang kurang ajar ya. Kurang ajar. Sering banget. Kamu sering gak sih dapet DM kayak gitu? Lumayan sering sih. Kalau aku solusinya tinggal aku blokir aja gitu. Ada yang omongannya terkesan sangat kurang ajar banget, aku balas. Maksudnya apa? Ngomong kayak gini gitu. Kan biasanya kalau ditanggepin tuh malah mereka nggak berani. Ditanggepin tuh nggak berani, malah merekanya kicep sendiri kan. Waktu itu ada pokoknya dia ngomong kata-kata yang kurang ajar lah bagi aku. Aku tanya, ini maksudmu ngomong kayak gini tuh ngapain? Aku gitu kan. Terus dia bilang, ini apa namanya, biar sengaja biar dibalesin sama kamu aja gitu lah. Kan nggak jelas kan. Akhirnya aku screenshot lah, aku bikin tweet tuh rame, dia dimarah-marahin kan sama mutualku. Kan mutual kan dari banyak kalangan ya. Ada satu mutualku nih cowok gitu. Jadi kayak dia nganggep aku adanya sendiri kan. Akhirnya dia nge-DM lah si orang yang ngegodain aku itu. Akhirnya udah kan ditanyain maksudnya apa, terus diancem mau disamperin. Akhirnya dia bikin video tuh klarifikasi, minta maaf. Di video tapi dikirimnya di DM. Kirain di tweet itu. Enggak. Tapi terus habis itu setelah dia klarifikasi udah tweetnya udah aku take down, dan ternyata aku kagetnya tuh nggak cuman aku doang, ternyata yang lain tuh juga pernah. Banyak mutualmu juga di DM sama si cowok itu. Bener banget. Kamu kalau ketemu mutual di real life ya, di kedepannya tuh ada yang zong nggak sih? Maksudnya zong tuh gini kayak aku first time ketemu terus ngajak aneh-aneh gitu. Paham aku. Jadi nggak ke hal yang seperti itu sih. Kalau aku dengan hal seperti itu tuh aku nganggapnya mungkin mereka bercanda ini gitu. Kalau misal yang bicara kurang ajar gitu. Tapi kalau udah terus-terusan ya udah ini nggak pantas buat jadi temen gitu. Kalau zongnya ketemu sama mutual secara langsung tuh ada sih.
Gimana tuh? Coba. Kan di tweet itu kan biasanya ngetik apapun, sambat apapun, terserah mau ngomong apapun gitu kan, kayak oh aku baca oh ini orangnya cerewet nih, oh ini orangnya nih bisa nih, asik nih diajak curhat, ternyata waktu ketemu banyak diemnya gitu. Itu Karena sih aku kayak berani ngomong di sosmed tapi aslinya tuh dicap gitu loh. iya, aslinya tuh kalau kita ketemu oh zong banget, terus aku mau curhat gimana kalau kamu cuman haha iya gitu kan, aku ceritanya gimana kan nggak enak juga kan, terkesannya aku kok cerewet banget, ini siapa sih, bacot banget gitu kan, nanti aku Freak, takutnya ntar dia dikatain gitu. freak. Bener banget, itu sih zongnya. Tapi kayak yang zong aneh-aneh ngajak apa gitu Nggak ada, ya. Jadi kayak alhamdulillah lebih nggak ada. seleksi lagi kalau mau Lebih ketemu seleksi di lagi, real life. mau ketemu tuh diseleksi lagi gitu. Soalnya aku belum jarang banget ketemu mutualan tuh. Jarang Jadi ketemu tual. Pernah ketemu yang aneh-aneh gitu nggak kamu juga? kalau ketemu aneh-aneh enggak sih, Uh-uh. tapi kalau di DM-in kayak nggak sopan, kayak nggak senonoh gitu sering banget. Oh iya. Soalnya aku open DM, nggak tahu tuh cara nutup DM gimana. Cara nutupnya nggak tahu, tapi aku juga open DM kok, makanya kadang banyaknya Di kayak gitu. request DM gitu banyak banget. Benar, kayak omongannya kurang sopan sih bagi aku, menjatuhkan kita sebagai perempuan banget ya. Gitu. Itu cara kamu kayak apa ya, kayak biar ngejaga diri kamu waktu ketemu sama mutual Twitter, kan kita nggak tahu ya, mungkin maksud dia ngajak ketemu tuh apa, mungkin pure pengen temenan atau ada maksud aneh gitu. Oh itu apa? Kalau aku biasanya kayak gitu, aku ngakalinnya dengan ketemu rame-rame. Kamu nggak pernah ketemu berdua gitu? Nggak pernah ketemu berdua. Oh pernah ketemu berdua, itu dia aku suruh nyamperin ke tempat kerjaku. Oh, Jadi kan otomatis aku terlindungi Rame-rame kan di juga ruang kan di itu, situ. bener. Jadi aku suruh dia ke tempat kerjaku, kita ngobrol-ngobrol. Bahkan aku pernah kan, ketemu mutual Twitter, dia ngajak ketemu. Terus ngepasi ada teman kuliahku orang Madiun itu, dia ngenalin aku ke salah satu cowok kan. Nah dia juga ngajak ketemu si cowok ini, si orang Madiun ini. Terus ada satu lagi temanku yang emang teman dari SMP, sama-sama ngajak ketemu, akhirnya aku ajaklah ke salah satu tongkrongan. Jadi mereka 3 cowok ini nggak saling kenal, tapi mereka ngobrol sendiri. tapi niat 3 cowok itu ketemu kamu. Iya bener, ya kan yang penting udah ketemu aku. Kamu mau ngomong apa, kamu mau ngobrol apa, terserah gitu kan. Karena kalau misalnya ketemu berdua tuh bagi aku cukup serem sih. Apalagi kayak belum kenal lama, kita belum Iya. tahu kayak maksudnya. Makanya, jadi kalau misalnya ngajak ketemu gitu, Bapak teman. misalnya dia satu dom ya di Solo gitu, satu domisili, terus aku bilang dia mau ngajak ketemu, terus aku nanti nge-tweet, ayo kita mutualan meet up semua yuk gitu yang di Solo. Jadi nanti kan yang reply banyak nih kan, jadi kita satuin aja semuanya jadi ketemu. Dia yang tujuannya mau ketemu aku doang kan malah jadi ketemu teman-teman yang lain gitu. Jadi nambah teman juga buat mereka. Nggak tahu dianya sebel apa gimana ya, terserah, yang penting ketemu gitu kan. Kan niatnya ketemu doang. Kan menjaga diri juga kan. Kayak biar nggak diapa-apain juga kan, kalau rame-rame gitu lebih aman. Iya. Oh ya, kamu username Twittermu apa biar audiens tahu gitu? Aduh. Biar bisa mutualan juga. Jadi username Twitter aku Zameida, ZAMEYYDA. Ada di sini ya. Ada di sini. Oke. Kalau Vita mau di-spill nggak nih tweetnya? Nggak, aku udah nggak main. Oh Twitter. iya. Udah deh. Oke. Kita Mungkin hargai username. keputusan Vita ya teman-teman. udah cukup main Twitternya, udah dari lama kan. Iya. Kan username Instagram. sekalian Instagram. Username Instagram aku di sini, sama sekalian Twitter ya. Jangan lupa di-follow. Faiza Hameda. Aja. Iya. Oke, kayaknya kita udah cukup ya ngobrolnya dari tadi Udah loh. cukup nih kita Haus membahas juga. tentang Minum dulu, kehidupan. boleh? Ya, kita minum dulu aja ya. Oke. Thank you banget buat Ija. Iya. Di sini udah sharing-sharing kayak Thank you masa juga buat Vita. Kuliah, kerja, COVID, Twitter juga. Iya, benar. Oke, buat audiens di rumah jangan lupa follow Instagram Rumah Bersuara dan juga subscribe channel YouTube Rumah Bersuara. Oke, buat Ija mungkin bisa ajak audiens juga. Oh ya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe akun ini biar makin banyak yang dikenal, dan mungkin siapa tahu teman-teman yang punya pengalaman lain bisa diundang sama teman-teman. Siapa tadi? Rumah Bersuara. Bener banget. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya mendengarkan obrolan kami berdua. Oke, thank you. Bye. Bye.